Halo para beban keluarga, kembali lagi bersama Circle Film. Ayam, ya itu ayam. Bagaimana dengan mental dan kuping Anda? Apakah sehat? Tahankah kalian dengan ocehan emak-emak dan para tetangga Anda yang menanyakan kesuksesan dan jodoh Anda? Sedangkan kalian ya masih begini-gini saja. Selama itu Anda bukan kami, maka lanjutkanlah. Semoga beban hidup Anda ditanggung oleh BPJS. Gas intro. Di awal film terlihat di mana Om Jackie yang sedang menjemput anaknya dari sekolah. Terlihat mereka menuju ke sebuah toko gaun. Sesampainya di sana, tiba-tiba karena Om Jackie seorang mantan pasukan khusus yang sangat terlatih, dia berhasil selamat dan bertahan dari ledakan tersebut. Namun naas, putri kesayangannya meninggal karena kejadian tersebut. Scene berpindah di mana terlihat kakek mesum baru saja habis menikmati apem panas, apalagi kalau bukan pengencrotan duniawi. Kemudian melalui telepon genggamnya, dia menerima informasi bahwa terjadinya pengeboman oleh kelompok teroris yang bernama IRA di salah satu bank Inggris. Terlihat ia sedang mengobrol dengan istri aslinya melalui telepon genggam yang bernama Mary. Dan ternyata apem panas yang dia nikmati tadi adalah selingkuhannya. Usut punya usut, ternyata kakek mesum ini mantan dari kelompok IRA yang sudah insaf dan sekarang menjabat menjadi Perdana Menteri di Irlandia Utara. Sehingga Perdana Menteri Inggris memburu kakek tua ini karena dianggap terlibat dalam kejadian pengeboman tersebut. Namun karena si kakek tua ini telah insaf atau keluar dari kelompok teroris tersebut, ia berjanji akan membantu Perdana Menteri Inggris untuk mengungkapkan kasus pengeboman ini karena sebenarnya ia tidak terlibat sama sekali. Di balik itu, Om Jackie sangat terlihat sedih karena kematian putrinya. Kemudian datang mbak-mbak dan mas-mas polisi ke sebuah restoran makanan Chinese yang ternyata restoran itu adalah milik dari Om Jackie. Namun dengan raut muka yang sangat sedih sekaligus marah, Om Jackie hanya menanyakan siapa pelakunya. Scene berpindah di mana terlihat para petinggi negara sedang berkumpul membahas tragedi naas tersebut. Di balik itu, Om Jackie datang ke kantor polisi untuk meminta kasus pengeboman yang merenggut nyawa putrinya diusut tuntas dengan memberi imbalan uang segepok kepada polisi tersebut. Namun polisi tersebut menolaknya karena kasus ini terlalu besar karena berkaitan dengan terorisme sehingga mempengaruhi stabilitas politik kedua negara antara Inggris dan Irlandia Utara. Dan di sana terlihat kekecewaan dari Om Jackie sehingga ia berinisiatif untuk menuntaskan kasus ini sendiri dengan kemampuannya memiliki analisis yang sangat tajam. Sehingga pada saat Om Jackie tidak sengaja melihat sebuah berita yang kemudian Om Jackie mendapatkan sedikit petunjuk tentang kelompok teroris IRA tersebut. Karena kita tahu Om Jackie memiliki kemampuan analisis yang sangat tinggi sehingga ia berinisiatif untuk mendatangi mantan anggota IRA yang sekarang menjabat menjadi Perdana Menteri. Siapa lagi kalau bukan kakek mesum tadi. Kemudian Om Jackie berusaha menanyakan kepada mantan IRA tersebut. Namun jawaban dari mantan IRA tersebut seolah-olah tidak membantunya. Karena sebenarnya kakek tersebut atau mantan IRA itu juga sangat pusing dengan kejadian yang telah terjadi.
Namun dengan kemarahan Om Jeki dan pengalamannya yang dia punya sebagai mantan pasukan khusus, dia melancarkan aksinya dengan datang ke kantor Perdana Menteri Irlandia Utara dan memberi sebuah peringatan dengan cara kemudian kakek tua itu menyuruh anak buahnya untuk mengejar Om Jeki. Namun karena Om Jeki adalah mantan anggota pasukan khusus, sehingga dengan sangat mudah untuk kabur. Scene berpindah di mana ketika kakek tua memarahi bawahannya karena tidak becus menangkap Om Jeki. Dengan rasa takut, akhirnya si kakek tua itu pindah ke tempat yang lebih aman untuk menghindari ancaman dari kemarahan Om Jeki. Kemudian terlihat keponakan dari si kakek tua ini, sebut saja namanya Asep. Ya, ini dia orangnya, yang mengetahui semua kejadian yang telah mengancam pamannya tersebut atau si kakek tua ini, sehingga si Asep berinisiatif untuk membantu mengintai gerak-gerik dari Om Jeki. Scene berpindah di mana Om Jeki sedang melanjutkan aksinya dengan menuju ke sebuah kafe, yang di mana di kafe tersebut Om Jeki sedang mengintai kakek tua itu yang sedang ketemuan manja dengan selingkuhannya dan melakukan sedikit adegan mantap. Itu adalah adegan silaturahmi antar mulut. Kemudian Om Jeki berinisiatif mengambil foto, yang kemudian foto tersebut akan dijadikan sebagai sebuah ancaman, yang bisa saja foto tersebut akan dikirim ke istrinya. Di sana kakek tua itu sangat terlihat ketakutan. Kemudian terlihat Om Jeki menuju ke sebuah tempat, yang di mana tempat itu adalah persembunyian kakek tua dan para kacungnya. Di sini kita tidak heran lagi dengan kemampuan analisis Om Jeki. Dengan sangat mudah mengetahui lokasi persembunyian tersebut, yang terlihat berada di tengah hutan. Di sini Om Jeki terlihat melakukan aksinya yang menutup mobilnya dengan ranting pohon dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Dan di sini Om Jeki memberi peringatan lagi dengan melumpuhkan setengah dari penjaga lokasi persembunyian kakek tua itu, dan akhirnya diperlihatkan kakek tua itu sangat pusing karena tekanan dari dua pihak antara Om Jeki dan pemerintah Inggris. Karena kejadian tersebut, istri dari kakek tua ini merasa ketakutan dan berinisiatif untuk pindah ke London. Scene berpindah di mana terlihat dua orang pemuda yang sedang merakit bom. Entah siapakah pemuda ini. Di balik itu, ternyata terjadinya pengeboman lagi di lokasi persembunyian si kakek tua tadi, dan memakan satu korban jiwa, yaitu anak buah dari kakek tua itu. Tidak lain ini ulah dari Om Jeki. Kemudian Om Jeki menyadari ia sedang dikejar oleh anak buah si kakek tua itu karena ulahnya tadi. Tetapi dengan kejeniusannya, Om Jeki sebagai mantan pasukan khusus, dia berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah dari si kakek tua tadi hingga berhasil meloloskan diri. Di balik itu, terlihat kekesalan dari kakek tua itu karena anak buahnya lagi-lagi tidak becus mengurus Om Jeki yang seorang diri. Scene berpindah di mana keponakan dari kakek tua itu atau si Asep
datang menemui istri dari pamannya, yaitu Mary. Dengan tidak disangka-sangka, si Asep langsung saja menyosor bibinya itu dan melakukan adegan. Iya, pokoknya kalian tahulah adegan apa ini. Tetapi pada saat sudah di pucuk penganceritan, tiba-tiba si pamannya yang bukan lain adalah suami dari bibi yang ingin dia genjot ini menelponnya dan meminta bantuan untuk mengatasi ulah brutal dari Om Jeki. Di balik itu, pamannya atau kakek tua itu berusaha mencari tahu tentang fakta dari Om Jeki, dan dia terlihat kaget mengetahui bahwa Om Jeki adalah seorang mantan pasukan khusus. Kemudian scene terlihat pada saat si kakek tua ini sangat kelelahan dan sejenak ingin beristirahat. Entah dari mana datangnya, dengan kemampuan ninjanya, tiba-tiba Om Jeki menodongkan pistolnya ke arah kakek tua itu, yang di sini memang sedikit mengagetkan. Soalnya pada film tiba-tiba Om Jeki muncul, cok. Pokoknya kalian harus nonton. Di sini Om Jeki sedang mengancam kakek tua itu untuk mengungkapkan siapa pelaku pengeboman yang telah merenggut nyawa putrinya. Namun sebenarnya kakek tua itu benar-benar tidak tahu siapa pelakunya. Sebenarnya menurut Mimin sih, kakek tua ini adalah termasuk korban, cok. Hanya karena dia adalah mantan anggota dari kelompok teroris IRA, ya jadi seolah-olah dia dianggap terlibat gitu pada kasus pengeboman ini. Kemudian scene berpindah di mana para kelompok teroris IRA kembali melakukan pengeboman di sebuah bis sekolah yang banyak merenggut korban jiwa. Di balik itu, polisi sedang berusaha melacak para pelaku pengeboman tersebut. Di sisi lain, kakek tua itu dihubungi oleh polisi Inggris dengan tujuan untuk menginformasikan bahwa telah terjadinya pengeboman lagi. Dan terlihat kakek tua itu sangat stres. Scene berpindah di mana polisi sepertinya sudah mengetahui siapa pelakunya dari pengeboman tersebut. Ini dia bebanguknya. Ternyata pemuda yang terlihat di scene awal tadi adalah pelaku utama dari semua pengeboman yang telah terjadi. Di balik itu, terlihat si Asep sedang memburu Om Jeki dan di sini sempat terjadinya perkelahian. Tetapi dengan sangat mudah Om Jeki berhasil melumpuhkan si Asep dan si Asep berhasil disekap untuk dimintai keterangan siapa pelaku pengeboman yang sebenarnya. Dan si Asep akhirnya mengungkapkan pelaku pengeboman yang sebenarnya. Karena sebelumnya si Asep telah mengetahui pelakunya dari pamannya sendiri. Sedangkan pamannya tersebut mendapatkan informasi dari kepolisian Inggris. Scene berpindah di mana terlihat kepolisian Inggris sedang mengepung sebuah lokasi yang diduga tempat persembunyian para teroris tersebut. Di balik itu, Om Jeki yang berniat menghabisi sekelompok pelaku pengeboman itu dengan cara menyamar menjadi cleaning service. Dan tiba-tiba saat bel berbunyi, ini dia bebenguknya atau para pelaku pengeboman tersebut, maling kundang. Kemudian saat Om Jeki berhasil masuk, sangat terlihat raut wajahnya yang menyimpan dendam pada para pelaku dan akhirnya
Dengan kemampuan menembak yang dia dapatkan semasa ia menjadi pasukan khusus, ia berhasil menghabisi para kelompok pembenguk dan membalaskan dendam putrinya. Dan film pun tamat. Jadi hal yang bisa diambil dari film ini, ya bisa dibilang balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi beban keluarga, menghindari pinjol, dan tidak bermain slot. Karena itu akan menjadi bom waktu untuk dirimu sendiri. Bagaimana? Sangat bijak bukan? Hehe.